mengadakan rapat panitia, yaitu panitia pelaksanaan, yaitu pelantikan Ken Sumut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan panitia yang telah hadir pada hari ini. Dari saya sebagai pembukaan, untuk lanjutannya nanti kita apa yang harus rapat ini nanti kita serahkan kepada panitia dan juga kita diskusi tentang panitia pelantikan ini, yang mana kita sama-sama berdoa agar pelantikan ketua Ken Sumatera Utara bisa sukses. Tentu kerja ini tidak bisa dikerja sama 1-2 orang. Kita butuh tim yang sama-sama kita bisa mensukseskan acara ini. Juga kita hari ini akan membahas ya persiapan terlepas nanti tanggal dan tempat acara, nanti tinggal menunggu dari kita kesepakatan bersama apakah kita nunggu sebelum puasa atau nanti lihat situasi apakah setelah lebaran. Nanti kita kedua arah dari kita, karena kita ini sama-sama mensukseskan pelantikan. Jadi kalau yang kerja cuman yang ada di depan ini itu kan nggak bisa berhasil. Jadi kita sama-sama berjuang nih, bagaimana acaranya bisa sukses. Tentu banyak yang kita harapkan masukan dari kawan-kawan yang bisa kita catat. Dan Pak Ketum juga mengharapkan bagaimana kita sebelum acara nanti waktu kita tetap, karena dari dapat jawaban dari Pak Gubernur, kita sudah bisa menulis undangan. Daftar undangan harus kita list. Jadi hari ini kita coba petakan dulu list undangan yang akan kita undang pada hari H nanti. Sekaligus misalnya saya, kalau bisa sekaligus rakerda, jangan 2 kali kerja atau gimana baiknya. Jadi sepaket dia. Jadi enggak kita seremonialnya aja si pelantikan, pengukuhan, tapi habis itu udah lenyap, hilang. Kalau memang tidak ada yang mau dikejar target, kita susun rapi program pelantikan, paginya rakerda, atau pokoknya satu jalan lah, jangan 2 kali kerja. Dan sekaligus halal bihalal, biasanya begitu menurut saya. Apa yang akan kita lakukan ke depan, arah kompasnya dan organisasi itu kan akan tertinggi nanti akan dicapai di dalam rakerda. Kita sebagai pengurus yang sudah dilantik di bagian atau di seksi masing-masing, kita rapat. Di dalam rapat nanti itu kita sebagai pengurus provinsi, konsolidasi sampai tingkat kabupaten kota itu adalah hal keniscayaan yang memang harus kita capai. Di situ nanti ada target dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Setelah pelantikan lebih kepada rapat kerja daerah, gitu. Jadi kita kan berharap Pak Gub ada, iya betul. Nah, saya rasa memang lebih safety habis lebaran, biar lebih tenang kita untuk proses ini. Jadi kita putuskan untuk pelaksanaan pelantikan kita setelah lebaran. Ya, jadi ini kita putuskan setelah lebaran. Terus selanjutnya untuk hari dan tanggalnya kita buat di tanggal berapa setelah lebaran? 7 Mei atau di tanggal 13 Mei? Setelah lebaran kemungkinan sedikit kecil karena masih baru selesai halal bihalal gitu kan biasanya. Jadi ini pertimbangannya kalau saran saya kita mencari hari yang sepi tempat digunakan. Jadi sesuai pengalaman kami biasanya aula itu paling sepi itu dipakai hari Jumat. Nah, apakah sebaiknya kita diambil di hari Jumat aja? Kalau memang mau jadi Pak Gubernur, lebih baik kita tentukan tanggal beberapa tanggal dan kita tanya ke Pak Gubernurnya. Ya kita buat tanggal segini, kalau Pak Gubernur nggak datang juga gimana gitu. Terus untuk harinya mungkin bisa di hari Jumat, bisa di hari Sabtu, ketergantungan kita nanti dengan komunikasi kita dengan Pak Gubernur. Jadi mungkin kita lebih minggu kedua setelah lebaran. Jadi bisa di hari Jumat, bisa juga di hari Sabtu.
kita sesuaikan dengan waktu beliau untuk bisa hadir. Saya pikir itu keputusannya, artinya waktunya itu belum sesuatu hal yang pasti tanggalnya. Tapi yang jelas kisaran itu minggu kedua atau minggu ketiga setelah Lebaran. Ya, setuju? Oke. Kita putuskan untuk hari tersebut. Pelantikan ini bisa lebih, jadinya gaungnya bisa lebih besar. Kepengurusan berharap rekanan kita membuat papan bunga, kita minta untuk mengirimnya di acara tersebut. Maksud saya ditugaskan kepada kita untuk membuat masing-masing, kalau satu keanggotaan 2 papan bunga, kita minta kepada rekan kita, kira-kira memungkinkan nggak? Itu mungkin kita harus mempersiapkan juga umbul-umbul di beberapa di area yang ada di Kota Medan. Kita juga berharap ada ucapan-ucapan selamat berbentuk spanduk dari beberapa rekan-rekan kita atau kawan-kawan kita, misalnya dia buat ucapan selamat dan sukses pelantikan KEN Sumatera Utara. Nanti kita buat fotonya dia di situ, tetapi dengan konsep yang kita buat ini, artinya berpartisipasi dia, kita minta itu untuk ucapan spanduknya itu mungkin bisa di 500.000. Intinya ucapan selamat dan sukses atas pelantikan KEN Sumatera Utara. Jadi kita minta dari beberapa tokoh-tokoh itu kita buat dalam bentuk video pendek. Ini kita tayangkan di dalam media sosial. Jadi ini agar kita lebih meriah dari sisi pelantikan, kita mengambil dari medsosnya. Di samping ini juga nanti kita akan membuat tuibon. Jadi selamat dan sukses pelantikan KEN Sumatera Utara. Jadi nanti dalam berbentuk tuibon. Begitu juga nanti ada kita buat dalam bentuk player. Player ini juga kita tayangkan dia di Instagram agar bisa juga ini terekspos. Ini mungkin kita dari sisi publikasinya yang harus kita sampaikan. Rondon acara juga mungkin bisa kita buat sebaik mungkin. Sebelumnya juga panitia sudah membuat rondon acara. Mungkin rondon acara ini kita bacakan. Kalaupun nanti ada tambahan-tambahan dari sini. Registrasi pengurus dan tamu undangan itu di Aula Tengku Rijal Nurdin. Yang kedua, kedatangan ketum. Jadi pertama kita registrasi pengurus dan tamu undangan. Yang kedua, kedatangan ketum KEN dan Gubsu. Yang ketiga, pembukaan. Pembukaan ini pertama pembacaan doa, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya laporan ketua panitia, dan selanjutnya ada proses pelantikan. Ini yang utama, proses pelantikan. Pertama, pembacaan surat keputusan oleh DPP KEN. Kedua, pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua DPP KEN. Ketiga, penyerahan bendera Pataka oleh Ketum DPP KEN kepada Ketua KEN Provinsi Sumatera Utara. Keempat, ucapan selamat dan foto bersama. Yang kelima, sambutan Ketum KEN Provinsi Sumatera Utara, sambutan Ketum DPP KEN, bimbingan dan arahan Gubernur Sumatera Utara, dan terakhir penutup. Dan saya rasa perlu untuk kita buat di dalam rondon acara ini. Jadi ada bentuk kerjasama. Nah, nanti kita pikirkan kira-kira kerjasamanya kita dengan siapa. KEN itu harus bermanfaat buat kita. Jadi dengan bergabungnya dia di KEN itu, dia bisa ada rasa manfaatnya dia di KEN ini. Harapannya itu yang harus kita ciptakan ke depan. Tapi tentunya itu dengan kita bekerja sama, dengan kita berkolaborasi, dengan kita berpikir apa langkah-langkah yang harus kita buat. Nah, saya yakin dan percaya itu bisa kita lakukan ke depan. Dari sisi
ekonominya, dari sisi bisnisnya, walaupun kita dalam tahap berkembang, tapi karena kemauan dan kesungguhan kita mungkin bisa lebih maju dan berkembang ke depan. Jadi kita jangan melihat dari sisi yang sekarang, tapi kita harus optimis bagaimana bisa lebih baik dan bisa bangkit dan bisa kita berkolaborasi ke depannya. Dari apa yang kita bahas pada malam hari ini, mungkin perlu lagi kita buat semacam resumenya. Mau dibacakan atau bagaimana? Oh, dibacakanlah dulu. Rapat pelantikan Ken Sumut ya sudah ditetapkan, yaitu pada tanggal 6 Mei, Sabtu tanggal 6 Mei tahun 2023. Kemudian targetnya itu adalah 300 peserta dengan komposisi 127, yaitu terdiri dari para pengurus dan sisanya adalah para tamu. Kemudian agenda acaranya adalah, yaitu yang pertama adalah pelantikan, kemudian yang kedua adalah seminar atau talk show, kemudian nanti dirangkaikan juga dengan agenda ada MOU ya, dengan tadi sudah disebutkan dengan dinas-dinas ya, dengan pemerintah kita bilang, baru kemudian dengan perusahaan, kemudian juga nanti dengan perguruan tinggi, dan saya tambahkan satu lagi yaitu dengan para UMKM. Itu dia, karena banyak UMKM itu ternyata mereka itu sangat butuh sekali pendampingan. Jadi bagi kita ya alhamdulillah yang usahanya sudah maju dan berkembang, sudah middle to up ya, nah kita boleh juga untuk bisa menjadi mentor bisnis, the business mentor for UMKM ya, small scale business. Baru kemudian yang berikutnya adalah acara rakerda ya. Nanti setelah nanti acara pelantikan, kemudian acara seminar atau talk show, kemudian dirangkaikan langsung dengan rapat kerja daerah. Kemudian yang berikutnya adalah tadi disampaikan oleh Ketua Umum Ken Sumut Abang Dahasan Pulungan ya, beliau menyampaikan tentang promosi untuk acara pelantikan kita, yaitu dengan pemasangan videotron yang insya Allah nanti akan bertahan itu selama 1 bulan ya lamanya, kemudian juga baliho, kemudian juga spanduk ya, baru kemudian dia nanti ada papan bunga, sambutan Gupsu dan Ketum ya, dengan adanya Godang 9 sampai mengantarkan Gupsu dan Ketum, Ketua Umum Pusat ya, itu sampai ke kursi mereka, kemudian dilanjutkan dengan tari persembahan. Saya berharap dari kita semua yang punya kita relasi, artinya setidaknya tokoh-tokoh Sumatera Utara, kita bisa meminta untuk membuat videonya ucapan selamat pelantikan Ken Sumatera Utara. Jadi harapannya kita semua ini, jadi mulai dari sekarang sudah bergerak memikirkan siapa kira-kira yang kita minta untuk mengucapkan selamat pelantikan, selamat dan sukses pelantikan Ken Sumatera Utara. Untuk tidak memperpanjang lagi, jadi rapat panitia pelantikan ini kita padakan sampai di sini. Terima kasih kepada seluruh panitia pelantikan yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktu, meluangkan tenaga dan pikiran untuk kesuksesan pelantikan kita ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujur.